Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Ali. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzan Fatur Rahman dengan NIM akhir 613. Hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah karya saya berupa PowerPoint mengenai pemeriksaan perkara biasa menurut hukum acara pidana. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Dengan kata lain, hukum acara pidana menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana secara tertib, adil, dan menjamin hak-hak setiap pihak yang terlibat, baik tersangka maupun korban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum dari hukum acara pidana ini, yaitu pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dijelaskan bahwa dari situ terdapat dari pasal 152 sampai 194 KUHP. Yang kedua ada asas-asas umum. Yang melingkup dari asas-asas umum itu yaitu asas praduga tak bersalah, asas pemeriksaan langsung dan lisan, dan yang terakhir asas terbuka untuk umum. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemeriksaan perkara biasa. Pemeriksaan perkara biasa merupakan proses pemeriksaan di pengadilan terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan dengan tata cara umum. Berbeda dari acara cepat, singkat, atau khusus. Pemeriksaan ini dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim, yaitu 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Proses pemeriksaan dapat dilaksanakan terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan maupun yang tidak ditahan, tergantung pada kondisi dan kebutuhan perkara. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum melalui pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, dan pembelaan terdakwa secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan pengadilan. Tujuan utama dari pemeriksaan perkara biasa di pengadilan adalah untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Melalui proses ini, hakim menilai secara cermat seluruh alat bukti, keterangan, saksi, dan pembelaan terdakwa guna menemukan kebenaran materi. Selain itu, pemeriksaan perkara juga berfungsi untuk menjamin perlindungan hak asasi terdakwa, agar selama proses peradilan ia memperoleh perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri. Selanjutnya ada jenis putusan. Dalam pemeriksaan perkara perdana, hakim menjatuhkan 3 putusan. Pertama yaitu putusan bebas, yaitu ketika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga dibebaskan dari tuntutan hukum. Yang kedua terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu ketika perbuatan terdakwa terbukti tetapi tidak termasuk tindak pidana menurut hukum. Dan yang ketiga ada putusan pemidanaan. Putusan tersebut yaitu ketika terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, di sini saya akan menjelaskan hambatan dalam pemeriksaan perkara biasa dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu penundaan sidang karena saksi tidak hadir. Yang kedua, kurangnya efektivitas pembuktian. Yang ketiga, tekanan publik terhadap hakim. Dan yang keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya. Ya, berikut adalah kesimpulan dari isi PowerPoint saya, yaitu pemeriksaan perkara biasa merupakan inti dari proses peradilan pidana karena pada tahap ini seluruh alat bukti dan keterangan diperiksa untuk menilai kebenaran suatu perkara. Melalui pemeriksaan ini, pengadilan berupaya menjamin tercapainya kebenaran material dan keadilan bagi semua pihak, bagi terdakwa maupun korban. Sekian presentasi dari kami.